dijadikan masing-masing tuh satu halaman. Oke, sorry. Nah, jadi kalau misalnya kita mau rubah ada bahan, berarti kita cukup ganti di bagian jadi kalau misalnya kita bikin setiap halaman itu isi dari apa namanya, filenya itu semuanya mengandung ini, ada navigasinya, ada menunya, ada kontennya. Berarti ketika ada misalnya ada perubahan menu, berarti kita harus tambahkan lagi ke halaman yang lain. Ya berarti itu pekerjaannya nanti lebih banyak. Iya kalau websitenya cuma sedikit menunya. Kalau menunya ada banyak, berarti kalau ada penambahan lagi, itu nanti kita tambah lagi, kita ubah lagi filenya lebih banyak. Nih contoh misalnya gini ya, kita punya website yang kemarin itu yang ini ya. Nah seperti ini nih, kita punya website ini. Ini ada menu ya, menu lihat data mahasiswa, input data mahasiswa. Nah, sekarang kita bikin saja menunya ini, kita bikin jadi apa namanya, semuanya sama. Jadi input data mahasiswa nih, coba kita buka dulu. Nah ini ada ini ya, kita tambahkan menu di sini ya, home. Oh bukan, sabar, bukan ini. Webpro TI 3B. Ini kita punya menu begini ya, kita tambahkan satu sini ya, home. Kemudian ini nanti ke halaman indeks. Menunya ada ya, ini ada 3 seperti ini. Kita bikin untuk semua halaman itu menunya sama. Ya berarti kita buka ya, halaman ini, misalnya halaman input MHS, mana input MHS, nah ini juga menunya sama ya, ada 3 begini. Kemudian halaman lihat data MHS juga menunya sama, gini ada 3 semuanya. Jadi dia ini, kemudian ada lagi edit nih, edit MHS, menunya juga sama. Nah jadi kita punya menu yang sama semua nih, konsisten dia menunya. Menu ini home, ini input, ini lihat data mahasiswa, edit juga menunya semuanya sama, ada 3. Nah tapi ini filenya masih sendiri-sendiri. Ya masih sendiri-sendiri. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya kita punya banyak menu, kemudian kita ada perubahan ya, misalnya ada tambahan menu 1. Kita mau tambahan misalnya menunya 1 di sini ya. Kita isi di sini menunya misalnya kontak. Linknya kita kasih kosong. Nah kalau ada seperti ini berarti ini kontak. Kita harus nambahin menu ini, nambahin 1 script saja seperti ini ke semua halaman yang kita punya. Ini kan belum kontak, nanti kita tambah lagi kontak. Ini lagi belum ada, kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Nah, jadi makin banyak perubahan yang kita buat nantinya. Nanti pekerjaan kita jadi banyak. Ya kalau kita tidak gunakan dynamic content page tadi. Nah sekarang kita mau bahas itu supaya nanti apa namanya, website yang kita buat itu tidak ini, dia lebih dinamis ya.
Bisa ya tangkap ini ya untuk konten dynamic content page ini ya. Caranya pertama kita tentu statiknya atau halaman awalnya itu yang nanti menampung semua data ini. Jadi nanti kalau digambarkan itu nanti kayak gini. Ya, kita punya menu nanti website-nya seperti ini ya. Nanti di sini ada menunya. Nanti di sini ada kontennya. Nah, ini ada kontennya. Yang pisah, yang isinya, yang berubah-ubah itu cuma di bagian sini. Bagian kontennya ini. Ini dia tetap. Nah, sekarang kita mau buat bagian konten ini, kita keluarkan dia. Bagian konten yang di tengah ini kita keluarkan dia jadi satu file begini. Jadi files yang terpisah begini sendiri. Misal ada beberapa file ya, ada home, ada mahasiswa, ada dosen. Nanti ini kita punya halaman satu, ini yang halaman statik ini. Ya, ini biasanya kita gunakan itu halaman indeksnya. Nanti di sini bisa halaman misalnya home.php, yang ini nih misalnya mhs.php, yang di sini misalnya dosen.php. Nah, nanti ketika kita buka menunya, misalnya buka dari home PHP, nanti halaman home PHP ini dia akan di-load ke sini. Ya, dia akan di-load ke sini. Di kontennya ini. Jadi nanti kontennya ya kita gambar lagi gini. Dia akan dimasukkan ke halaman ini. Jadi halaman indeks itu dia kosong. Tidak ada kontennya. Kontennya kita pisah. Jadi ini dia tetap satu. Ya, ini dia punya bagian statiknya, yang dinamisnya nanti yang ini. Gitu ya. Jadi nanti seperti pertama kita bikinnya seperti ini ya. Kita bikin halamannya yang konten itu kita bikinnya kayak gini aja. Di atas ini kita pakai nav, kemudian ini dia punya menunya. Ini dia punya isinya. Untuk ini kita hapus berarti. Ya, ini kontennya nanti di sini. Ya, kontennya kita bikin nanti di sini ya. Kita pakai ini. Nah, misalnya begini. Nah, ini nav ini adalah yang di atas ini. Yang ini adalah kontennya. Yang kotak ini adalah kontennya. Nah, jadi setiap file nanti dia masukkan di dalam sini. Nanti kalau modelnya sudah seperti ini, linknya nanti kita ganti. Nah, kita pakai link ini dengan memanfaatkan metode get yang ada di dalam web, di dalam PHP. Ya, pakai get nih. Get ini masih ingat ya. Jadi yang kemarin kita bahas untuk edit dan update juga pakai get. Nah, sekarang yang ini juga kita pakai get untuk memanipulasi linknya. Nah, kita bikin linknya nanti seperti ini. Nanti jadinya tuh seperti ini. Semuanya indeks PHP kayak gini karena dia punya halaman statiknya ini. Nanti di sini kita manfaatkan get di sini. Jadi misalnya kita bikin get namanya gini ya. Page sama dengan home. Yang ini kita ganti misalnya page tanda tanya, ini kan get ya. Getnya namanya page. Page sama dengan misalnya kita bikin di sini master MHS. Nah, yang ini kita hapus saja ya, kita nanti gabung input sama datanya. Ini kita ganti nama jadi master mahasiswa, ini nanti kita bikin jadi misalnya master jurusan. Nah, ini nanti kita bikin gini, master jurusan. Nah, kontak ini juga nanti kayak gini, index.php tanda tanya page sama dengan kontak. Nah, linknya nanti berubah seperti ini. Jadi ketika kita buka link yang seperti ini, index.php, page home, sama dengan home, nanti
yang halaman home yang terpisah ini nanti dia akan di-load ke dalam konten. Kemudian kalau kita bikin master MHS, nanti ada misalnya master MHS ini nanti dia akan di-load ke dalam konten. Kalau kita buka master jurusan, nanti dia bisa masuk ke dalam konten. Atau dosen, nanti dia akan masuk ke dalam konten sini. Nanti dia akan di-include-kan di sini, di dalam ini. Ya. Oke, kita sudah bikin linknya. Ya, kita sudah bikin linknya. Sekarang kita bikin PHP-nya. Kita bikin PHP-nya dulu sini ya. PHP gini. Lalu kita bikin ini, bikin direktori ya. Jadi halaman yang ini, yang semuanya di sini ini, yang ada di sini ini kita pisahkan dia. Kita pisahkan dia dalam satu folder. Kita kasih nama misalnya konten. Ya, kita bikin folder baru di sini. New folder kita kasih nama konten. Ini. Ya, kemudian di sini kita bikin PHP. Pertama kita bikin direktorinya. Direktori yang nanti kita gunakan itu adalah direktori yang namanya konten. Ya, gini, konten. Ini ya, nama foldernya. Kemudian kita panggil get ini nih. Ini getnya namanya page ya. Jadi kita bikin variabel untuk menampung data itu, data getnya. Kita bikin variabel misalnya namanya sama ya, page. Lalu di sini underscore get. Di dalam sini page. Nah, oke, sekarang kita coba buka. Ini kalau di Vardam jadi ya, kalau di Vardam page-nya. Lalu kita coba buka di sini. Ya, home, ini kayak home ya. Ini master MHS, jurusan berarti master jurusan ya, sama kayak yang di atas. Nah, cuman masalahnya kalau dia kosong, kalau dia page-nya tidak ada, cuman index.php saja, nanti dia error. Ya, karena tidak ada page di atas ini, tidak ada get-nya. Nah, caranya kita tambahkan add di depan. Ya, di sini. Nah, jadi nanti dia tidak ada error. Oke, sudah. Kemudian berikutnya kita bikin pengecekan pakai if gini ya, kondisi. Jadi kalau halaman page ini atau variabel page ini dia kosong, ya kita ngeceknya kalau kosong pakai fungsi empty gini ya. Nah, kalau dia cek ini kosong, page ini dia kosong nilainya, artinya tidak ada isinya seperti ini ya, gini. Nah, nanti dia akan buka biar ada error itu, dia akan buka nanti halaman home. Ya, coba kita tampilkan dulu ini. Home, kalau dia ada isinya, maka dia akan tampilkan isi dari page itu. Ini, isi dari page itu. Nah, sekarang kita hapus yang home ini, kita biarkan index saja. Jadi kan dia kosong nih. Kalau dia kosong seperti ini, dia akan tampilkan home ya. Kalau dia ada isinya seperti ini, maka dia akan tampilkan isinya. Ya, nanti kita lihat coba di sini. Ya, berarti dia ini ya index.php saja. Nanti dia akan tampilkan halaman ini, home. Kalau master mahasiswa nanti dia akan tampilkan halaman ini halaman ini, kontak halaman ini. Ya, ini ya. Kalau dia kosong index.php saja dia akan tampilkan halaman home. Oke, sekarang kita bikin isinya. Ya, isinya kan belum ada nih di halaman konten ini, masih kosong. Nah, nanti seperti ini ya, nanti itu kalau dia ini kan kita masih echo ya. Tapi nanti tidak echo, kita pakai include. Ya, kalau dia halamannya kosong, ya page ini dia kosong, misalnya index PHP saja, maka kita akan include file yang ada di dalam directory. Ya, kita masukkan nama folder ya, directory yang folder di atas yang konten itu. Kemudian slash, nama file yang kita include-kan adalah nama file home PHP. Gitu ya. Kalau ya ada isinya berarti begini ya, ada isinya. Berarti nanti kita akan include
kita akan include file yang ada di directory, ya, $, directory, kemudian slash ditambahkan dengan isi dari page ini. Jadi yang ini nih nanti diisi, ini nama file. Yang di dalam sini nanti nama file. Jadi ditambahkan sini page, ya nama filenya kayak begini. Nama filenya kan harus ada ekstensinya. Nah, kita tambahkan sini PHP. Ya, kita tambahkan sini PHP supaya nanti di sini nih kita tidak panggil PHP begini. Ya, jadi cukup PHP-nya di depan. Yang ini nama file, tapi kita tidak perlu panggil PHP. PHP-nya kita sudah panggil sini. Nah ini, sehingga kalau dijalankan nanti dia error. Ada filenya di dalam folder konten. Ya, dia mau buka, dia mau include file konten, file home PHP di folder konten ini tidak ada. Nanti buka master mahasiswa juga tidak ada, dia mau include file master mhs.php di dalam folder konten tidak ada, nanti error. Sekarang kita bikin filenya. Ya, kita bikin file di sini, kita bikin file home dulu ya. Kita save, kita kasih nama di sini home.php. Lalu kita masukkan dia misalnya gini ya. Web programming 2 TI 3B. Lalu kita pakai lorem saja gini. Ini home. Kemudian kita bikin lagi misalnya kontak. Ini ya, kontak.php. Nah, yang master nanti kita bikin. Kita bikin 2 halaman ini dulu. Ya, jadi halaman home dan kontak itu sudah ada di dalam folder ini. Ya, jadi harusnya kalau kita buka kontak nanti dia tampilkan kontak. Kalau kita buka home nanti dia tampilkan yang home tadi. Ya, indeks ini kan otomatis dia buka home ya. Ya, kalau indeks itu kalau dia kosong, index.php saja dia akan include file yang namanya home php. Nanti dia akan tampilkan ini. Kalau kita buka halaman yang lain, yang ada ininya, misalnya kontak, begini, berarti dia akan include file yang namanya kontak, yang ada di dalam folder konten. Ya, jadi buka kontak nanti ada isinya. Ya, ini masih error ya, karena belum ada isinya. Oke ya, sampai di sini bisa? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita bikin untuk halaman ini ya, master mahasiswa, ya master MHS nih. Kita kebetulan punya 2 file, input MHS dan lihat MHS. Ya, kita gabungkan dia dalam satu file yang namanya master MHS. Ya, kita bikin file baru di sini, kita save, ganti nama jadi master mhs.php. Lalu halaman input MHS ini kita masukkan ke situ. Nah, kita cuma butuh ininya saja. Ya, kita cuma butuh formnya saja. Ini formnya kita butuh, kita taruh di sini, kita bikin begini ya, H1 gini. Master mahasiswa. Lalu kita taruh formnya di bawah. Kemudian data mahasiswa ini, yang lihat mahasiswa ini, kita butuh tabelnya saja. Tabelnya kita copy, kita taruh di bawah sini. Ya, kita bisa pakai ini lagi. Nah, ini. Oke. Sekarang kalau kita buka master mahasiswa, nah sudah ada file yang tadi. Ini masih kosong, kita biarkan. Oke, gini ya. Nah, ini enaknya juga kalau misalnya kita butuh CSS, ya kita butuh tampilan CSS, mau ini dia, kita cuman harus masukkan file CSS-nya itu cuman di satu halaman ya, di halaman indeks ini. Kemudian kalau penambahan menu kita cuma tambah di halaman ini. Semua halamannya itu nanti ngikutin. Nah, ini kita misalnya bikin CSS ya. Kita masukkan CSS namanya style.css. Nah, jadi cukup kita loading ini sekali saja.
Tidak perlu loading di semua halaman, cukup di halaman yang halaman ininya saja, statiknya saja, yaitu halaman indeks. Ini file CSS, so kita lihat di sini ya. Kita ambil CSS dari sinilah. Oke, kita refresh. Nah, ini ya. Nah, ini jadi. Ya, ini error karena tidak ada filenya, biarkan saja. Nah, kayak gini ya. Jadi cukup loadingnya cuma di satu saja, jadi satu file ini. Ini kalau ada penambahan menu, ini kita kasih kosong ya. Kalau penambahan menu misalnya master mata kuliah gitu ya. Kemudian ada master
Audio login. Iya, Ketung lanjut ya. Iya, Pak. Ya, jadi tadi kalau kita menambahkan menu tambahan, kita cukup ganti di satu file ini saja, yaitu file index. Jadi semua file yang ada di sini, semua halaman itu semuanya nanti langsung ada filenya, karena kita cukup pakai satu file ya, file index. Yang beda itu cuman di dalam isinya saja nih, yaitu dia punya kontennya saja yang beda, yang ini saja. Yang tadi ini semua sama. Oke ya, begini ya, jadinya seperti ini. Ini berarti nanti kalau mau kita ubah, coba kita tampilkan ini ya, edit. Linknya tidak kelihatan ya, Pak, ada tambah CSS. Nah ini, jadi nanti ketika kita ubah file lagi, ya misalnya di sini kan kita mau ganti ini nih. Berarti kan tidak pakai kayak begini lagi. Simpan ini kan tidak jadi ya, kita tidak pakai ini. Berarti yang ini kita masukkan semua ke dalam folder ya. Jadi yang ini delete ini, edit juga, lihat ini tidak pakai, simpan, update, semua file ini kita masukkan ke dalam folder konten. Nanti kita ubah dia punya struktur linknya itu nanti jadi pakai yang ini semua, dynamic content page ini. Jadi yang ini dan ini kita hapus. Ya, koneksi ini kalau mau diganti, kalau misalnya mau diubah lagi ya, taruh misalnya mau biar lebih rapi, kita bikin taruh di dalam satu folder namanya config. File koneksi ini kita masukkan ke sini. Nah, itu biar lebih rapi ya. Jadi nanti file koneksi ini, jadi setiap ini kita kan panggil koneksi ini ulang-ulang nih. Di sini panggil koneksi. Kita tidak perlu lagi panggil koneksi di sini. Di tiap-tiap file ini kita tidak perlu panggil koneksi. Kita panggil koneksi itu cukup sekali saja. Jadi panggilnya di halaman indeks ini. Di sini kita panggil. Nah, jadi ketika ada file lain yang di dalam file indeks yang begini-begini, kalau butuh koneksi, ya tidak perlu panggil koneksi, karena di file indeks sudah dipanggil koneksi. Ya, koneksinya nanti sudah kita ganti tadi ya di halaman, di folder config/koneksi. Ya, nanti di ini yang disimpan mahasiswa nih, yang ini kan disimpan mahasiswa, ini bukan kayak gini lagi. Jadi kita ganti jadi index.php, tanda tanya, page sama dengan simpan MHS. Simpan MHS ini tidak usah pakai PHP. Nah, simpan MHS, kita buka. Ya, kita buka simpan MHS yang ini. Nah, ini sama ya. Cuman kita hapus koneksinya karena tidak perlu lagi panggil koneksi. Koneksinya sudah dipanggil di halaman indeks.
Ya, kita tidak perlu panggil lagi. Kemudian nanti ini baliknya ke halaman, bukan ini, halamannya ini. Nah, ini kita ganti. Oke, kemudian untuk halaman edit juga linknya tidak seperti ini. Ini kalau dijalankan ini nanti dia error ya, tidak ada filenya. Jadi kita ganti lagi editnya. Jadi semua link di dalam ini kita ganti. Ini kita ganti jadi gini, index.php tanda tanya, page sama dengan edit MHS, PHP-nya tidak usah digunakan. Ini tidak usah pakai tanda tanya, ya, karena tanda tanya sudah ada di sini. Ini kan get juga, jadi pakai done. Gini. Jadi tanda tanyanya satu saja, sisanya kalau ada get-nya lebih dari satu, itu pisahkan pakai tanda done ini. Nah, ini untuk edit. Ini sekarang delete juga ganti ya, index.php tanda tanya page sama dengan delete gini. Dan nah, oke, gitu. Nanti kalau kita buka edit, nanti dia tampilkan halaman editnya, cuman ini dia koneksinya error. Halaman edit, ini edit. Nah, ini kita tidak perlu koneksi. Ini hapus. Nah, seperti ini. Cuman edit ini kan dia linknya ada ini nih, ada semuanya HTML. Nah, ini kita tidak perlu. Yang kita butuhkan cuman formnya saja. Jadi kita ambil formnya, atau kita hapus yang ini nih. Ini yang HTML-nya kita hapus. Nah, kita cuman butuh ininya saja. Ini juga kita hapus menunya. Ya gini. Ya, jadi nanti seperti ini. Lalu yang ini juga kita ganti. Update MHS ini kita ganti ke index.php tanda tanya page sama dengan update MHS. Nah, update MHS kita juga ganti ini. Koneksi kita tidak perlu pakai lagi. Lalu nanti untuk ininya direct baliknya itu nanti ke halaman yang ini. Kita ganti ke mahasiswa. Ini juga mahasiswa. Ini juga. Kemudian apalagi? Delete. Delete juga ini tidak perlu. Ini balik ke halaman mahasiswa. Ya, ini kalau ada tabel lain nanti tinggal di ini disesuaikan. Ya, sekarang coba kita tes lagi. Kita isi data ini jurusan, alamat, simpan. Dia gagal disimpan. Mana tadi simpan MHS? Kalau gagal disimpan berarti dia masuk sini. Iya, ini dia salah. NIM-nya sama. Ini berhasil disimpan. Ya, ini datanya. Kalau kita edit, update berhasil. Ya, datanya keganti. Kalau kita hapus, ya jadi juga. Oke, jadi begini ya untuk proses ininya, konsep dari dynamic content page-nya. Kalau ada pertanyaan mungkin silahkan yang mau bertanya. Yang ini masih kosong ya, ini biarkan saja kosong. Ada 3 halaman ini. Dia kalau kita isi halamannya, kalau dia tidak ada filenya itu nanti dia error. Ya errornya cuma di bagian kontennya saja, yang di atas itu dia tidak error. Ini misalnya master jurusan, ya. Yang ini kan tidak ada filenya di halaman, di folder konten tidak ada file master jurusan. Jadi kalau dibuka, nah errornya cuma di bagian konten. Yang ini tetap jadi. Ya, oke. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Gimana Nyong? Oh iya. Nyong, Nyong mau tanya apa Nyong? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak upload modulnya nanti. Ini nanti Pak kirim nih. Dia punya source code-nya. Oh ya, modul Pak Sukas masuk ya. Iya sudah Pak. Nanti dong ini, nanti dia punya source code-nya Pak kirim ke WA saja ya, nanti baru dong teruskan ke dong punya grup. Oh iya siap. Oke, lalu Pak ada tugas ya, tambahkan tugas lagi. Tugas terus. Halo Pak. Iya. Pak, saya mau tanya tentang yang ini Pak, yang kuis nih Pak. Yang Pak bilang katanya mau kumpul sama-sama dengan tugas-tugas yang kerut kah Pak? Halo Pak. Kenapa? Itu maksudnya mau kumpul yang kuis itu sama-sama dengan tugas yang kerut kah itu Pak? Kumpul semua kayak digabung yang tugas yang kerut itu Pak. Digabung sama kuis kah Pak? Bukan, maksudnya Pak kasih soal kuis itu, soal kuis itu soal tugas sebelumnya. Paham sih? Oh iya Pak. Soal kuis yang Pak kasih itu soal tugas-tugas sebelumnya yang kerut, yang sebelumnya tuh, yang buku itu. Oh. Berarti kalau misalnya Iya, Pak. itu kuisnya, kalau kamu mau bikin tugas, berarti kuisnya sudah selesai, tinggal dikumpulkan, digabung Oh, file. berarti Saya usah bikin baru. Jadi memang sengaja begitu. Jadi kalau kuisnya sudah tugasnya semua dong kumpulkan yang dari kerut itu berarti kamu bikin per kuis itu kumpulkan jadi satu, gas masuk di dalam kuis. Jadi bukan bikin baru. iya Pak. Barang teman-teman salah pemahaman Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Oke. Nah, kita yang kasih sana ini. Tugas bikin yang tadi ya. Jadi yang tugas yang sebelumnya yang buku-buku itu, itu ubah dia ke yang tadi. Ke yang pakai sekarang yang barusan tadi kita pelajari. Iya Pak. Dia punya source code-nya nanti Pak kirim ke siapa tadi yang biasa apa ini? Johannes Pak. Ya, Johannes. Iya Pak. Ya, ini pasti kasih dia punya batas waktu nanti dong kumpul ya, karena ketong sering kuliah tambahan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai baru dikumpulkan. Pasti kasih batas waktu nanti tambah ini. Oh ya, siapa? Oke, dikerjakan saja, nanti dikumpulkan tugas-tugasnya. Lalu ini memang karena kasih tugas ya, jadi
kita diwajibkan untuk kasih tugas karena perkuliahan. Kalau tidak dikasih tugas nanti tidak dihitung pertemuannya. Jadi kan ini. Jadi mau sih mau ya Pak kasih tugas. Ya Pak. Ya jadi jangan begini lah, bilang ih Pak Suban nih kasih tugas terus ya. Kuliah tambahan kasih tugas. Ya memang karena disuruh kasih tugas terus. Ya, cuma nanti Pak Kasmati dia punya waktu pengumpulannya supaya nanti dong yang terbebani dan dia punya waktu kumpul tugasnya itu. Nah, pas ku kirim ya dia punya source code-nya tadi nanti bisa diteruskan ke dompung apa namanya grup. Oke. Itu saja mungkin Pak akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.